Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Manto di channel kami Goron Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami di channel Goron Malam Jumat. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti di channel kami, saya doakan semoga diberi kesehatan panjang umur, diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada satu kisah cerita misteri yang dialami oleh Pak Sukirman. Cerita ini yang berjudul Rintihan Tengah Malam di tengah-tengah Sungai Lojahan, Kota Batang. Pada tahun 80-an, Pak Sukirman sosok lelaki parubaya yang sehari-hari ia bekerja sebagai petani. Kalau menginjak jam 3 mendekati subuh, Pak Sukirman untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari, mencari tambahan income. Ia senang mencari ikan di aliran sungai Kota Batang ke Sungai Lojahan. Setiap ia mencari ikan, alhamdulillah Pak Sukirman selalu membawakan hasil yang lumayan banyak. Karena si Pak Sukirman biasa berkecimpung di tengah-tengah sungai, sering sekali ia bertemu misteri-misteri di tengah-tengah sungai yang begitu besar. Namun ku selalu mendekati Pak Sukirman supaya bisa mendapatkan cerita-cerita misteri yang ia alami. Pak Sukirman ini agak sulit mau menceritakan cerita-cerita dengan pengalaman misterinya. Ku selalu bertanya sama Pak Sukirman, karena Pak Sukirman ini orangnya agak pendiam, jarang bercerita dengan tetangga-tetangga ataupun teman-temannya. Alhamdulillah saya bisa berbincang-bincang dan Pak Sukirman pun mau menceritakan pengalaman misterinya. Kata Pak Sukirman, pernah ia pas waktu mencari ikan dengan bermodalkan jaring besar, kalau bahasa Jawanya membawa jolong. Sekitar jam 3:30 mendekati subuh, Pak Sukirman ini dalam waktu yang sangat singkat mendapatkan ikan yang lumayan banyak, sehingga wadah ikan yang dinamakan kembuh penuh, bahkan sampai sulit untuk menampung ikan yang ia peroleh. Setelah ia pulang sampai di rumah setelah ba'da subuh, setelah sholat subuh, karena ia agak lelah, ikan yang ia peroleh ditaruh di belakang di dapur. Ia mendengarkan ada suara gersak-gersik. Pak Sukirman mengira bahwa suara tersebut
suara kucing. Ia bangun dan mendatangi ke arah sumber suara tersebut sambil berteriak-teriak, "Syuh, syuh, syuh." Nah, setelah ia mendatangi ke belakang di bagian dapur, ikan yang ia peroleh tidak ada. Ia mencari ke sudut-sudut, tidak kunjung berjumpa. Namun bulu bidik merinding dan penuh dengan kata tanya. Bahkan Pak Sukirman pun sempat berkata dengan dirinya sendiri, "Loh, aneh, kan tadi itu saya taruh di sini, tidak ada. Bu, ada apa, Pak? Ibu tadi lihat ikan yang saya taruh di sini?" "Nggak tahu, Pak. Dari tadi saya belum ke dapur kok, Pak. Tadi itu saya udah dapat ikan lumayan banyak, tapi kok nggak ada ya, Bu?" "Wah, paling Bapak lupa naruhnya." "Beneran, Bu, tadi itu saya taruh di sini dekat dengan manci ini, Bu. Coba dicari lagi." "Ya, Bu, coba tak carinya." Setelah ia berusaha mencari ikan tersebut, tidak kunjung jumpa. Secara serentak Pak Sukirman mendengar suara gumaman yang agak menggema, bagikan orang yang memakan makanan kerukut sambil bergumam. Pak Sukirman pun penuh penasaran melangkahkan kaki menuju sumber suara. Setelah mendekati dengan sumber suara, terdengarlah suara yang agak jelas. "Terima kasih ya Pak Man." Hasil tanggapan Pak Man, "Enak kok Pak, ikannya besar-besar. Terima kasih ya Pak Man." Kemudian Pak Man menengok ke belakang rumah, membuka pintu. Nampaklah sosok makhluk tinggi dipenuhi dengan bulu. Ia mau memandang ke atas, namun agak sulit karena sangat tingginya tubuhnya. Pak Sukirman penuh dengan rasa takut. Ia mengucapkan, "Iya ya, terima kasih ya Pak Man. Aku mau pulang dulu, udah kenyang." Pak Man pun penuh dengan rasa takut dan merinding. Kemudian menutup pintu, ia masuk ke dalam, mengambil air wudhu, terus ia melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia pun agak kebingungan. Tadi itu masih bertanya-tanya dengan tragedi makhluk yang agak aneh. Keesokan harinya, saya mendatangi ke rumah Pak Man dengan tujuan ingin minta cerita misteri yang selama ini Pak Man mengalami, karena Pak Man ini sosok manusia yang tak pernah punya rasa takut. Walaupun ia sudah berjumpa dengan makhluk yang begitu aneh dan menakutkan, namun Pak Man ini masih saja melakukan aktivitas mencari ikan di sungai.
Keesokan harinya saya pas waktu main ke rumah Pak Man minta cerita tentang pengalaman misterinya. Kemudian Pak Man pun bercerita, "Ngene nongger, Le. Dulu sewaktu tahun 89-an saya ini mencari ikan di Sungai Lojohan yang sekarang dinamakan Sungai Keramat. Saya ini mendengar ada suara rintihan tangisan, layaknya anak perempuan, tidak begitu besar, tidak dewasa, menangis merintih. Saya sambil mengayunkan jaring atau jolo. Saya mendengar, semakin lama ku dengar suara tersebut semakin nampak jelas. Lalu ku bertanya-tanya dengan diriku sendiri, itu suara manusia atau suara makhluk gaib ya? Masa di tengah malam gini kok ada manusia yang merintih menangis? Kemudian ku memberanikan diri mencari sumber suara tersebut dengan bermodalkan lampu senter. Sosok suara tersebut tak nampak deh, sehingga aku menarik jaring yang sudah saya lempar. Sedikit demi sedikit, jaring tersebut tidak ada satupun ikan yang menyangkut di tengah-tengah jaring. Namun suara tangisan dan rintihan tersebut tak kunjung berhenti. Lalu ku memaksakan diri mencari bebatuan yang besar. Ku duduk sambil berdoa semampu saya, sebisa saya. Atas izin Allah, alhamdulillah, sosok suara tersebut nampak begitu jelas. Di situ ada sosok wanita kecil sekitar umur 12 tahunan. Jadi masih memakai baju seragam sekolah SD. Kemudian ku berusaha untuk berinteraksi, berbicara. Ku tanya anak tersebut, "Duk, kenapa kau menangis, Duk?" "Pak, gelap Pak, tidak nampak apapun Pak. Aku ingin pulang Pak. Aku kangen dengan Bapak Ibu." "Duk, kenapa kau nangis, Duk? Emangnya kenapa, Duk?" kata Pak Man. "Pak, gelap Pak, aku tidak bisa pulang Pak." Namun Pak Sukirman tetap berusaha membujuk supaya anak tersebut berbicara, menceritakan kronologi yang ia alami. "Duk, coba ceritakan Duk, ada apa Duk?" Tidak lama kemudian, wajah wanita kecil mungil tersebut menatap penuh dengan rasa kasihan dan berlinang air mata. "Coba Duk, ceritakan Duk, kenapa kamu kok di sini Duk? Kamu kenapa Duk?" "Pak, tolong saya ya Pak." "Iya, nanti saya tolong. Gini Pak, dulu semenjak saya masih kecil,
masih duduk di kelas 6 SD. Bapak guru saya menyuruh membuat prakarya yang terbuat dari lempung atau tanah liat, yang dibuat prakarya asbak. Namun ku mencari di daerah sekitar rumah saya tidak ada, Pak. Kemudian ku mengajak teman, si Marni dan si Dodi. Si Marni, si Dodi pun semangat. Lalu si Marni mengarahkan kepada saya untuk mencari di sekitar sungai sini. Ketika saya menyeberangi sungai, nampak sungai ini tidak begitu besar. Setelah saya mengambil tanah liat di pinggiran sungai, dari arah selatan nampak air yang begitu besar sehingga menghantam saya dan teman-teman saya. Teman saya yang bernama Dodi terhampar air sehingga nyawanya tak tertolong. Bahkan ditemukan warga pun tubuhnya sudah busuk di jauh seberang sana, Pak. Sedangkan teman saya yang satu ini yang perempuan, alhamdulillah terselamatkan. Namun sampai rumah nyawanya melayang. Dan saya yang sampai sekarang ini tidak terselamatkan masih menghuni di sini, Pak. Tolong saya, Pak. Bantu saya ya, Pak. Aku udah kangen sama bapak ibu dan kakak saya. Ya, Nduk, nanti saya berusaha untuk menyelamatkan kamu ya, Nduk. Ya udah, Nduk, kamu tenang ya, Nduk. Semoga kamu nanti bisa terlepas ya, Nduk. Nah, Pak Sukirman pun duduk lalu memanjatkan doa-doa supaya sang wanita mungil tersebut bisa diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak lama kemudian sosok wanita mungil tersebut hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan Pak Sukirman pun merasa sedih mendengar cerita sosok wanita tersebut. Kemudian Pak Sukirman mengayunkan joloh atau jaringnya di tengah-tengah hamparan sungai dalam. Alhamdulillah, tidak lama kemudian Pak Sukirman menarik jaring tersebut. Banyak ikan yang menyangkut di situ, sehingga sebelum berkumandang azan subuh, Pak Sukirman sudah bisa pulang membawa beberapa ikan yang dimasukkan ke dalam wadah ikan. Pak Sukirman berjalan sambil mengingat-ingat kejadian yang sangat misteri tersebut. Sesampainya di rumah, Pak Sukirman cuci-cuci baju, mandi, dan melakukan sholat subuh. Ia berdoa, memanjatkan doa yang dihadiahkan untuk sang wanita kecil yang ada di tengah-tengah aliran sungai. Setelah itu Pak Sukirman bercerita dengan sang istri tercinta mengenai pengalamannya ketika mencari ikan. Kemudian sang ibu berkata, "Oh iya, Pak,
Aku teringat Pak, pada tahun 80-an itu dulu ada anak-anak yang terhampar, terseret air ketika banjir. Yang satu diketemukan namun agak jauh, namun yang satu ini tidak ketemu Pak. Mungkin itu salah satunya ya Pak, yang mungkin yang penting kita doakan ya Bu, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mendapat rahmat dari Allah ya Bu ya. Setelah ia mendoakan, tidak lama kemudian terdengar dari atas loteng rumah, "Pak Sukirman dan Bu, terima kasih ya Pak, kamu sudah mendoakan saya. Makasih ya Bu, saya sudah terlepas dari belenggu. Semoga Allah membalas segala budi baik Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi ya Pak." Pak Sukirman pun merasa terkejut dan terheran-heran karena suara tersebut tidak nampak sosok wanita, hanyalah suara yang menggelegar di atas rumah. Kemudian Pak Sukirman pun tidak bercerita tentang pengalamannya kepada orang-orang lain, hanya bercerita pada seseorang yang tertentu saja. Cukup sekian cerita ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.